Sebelum kita lanjut, yang pertama saya perkenalkan, saya Laude Tariala, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari fraksi Nasdem. Kemudian di samping kanan saya, Laude Febri Rupai, Wakil Ketua DPR, satu dari fraksi PDI Perjuangan. Kemudian ada Ibu Asmawati, Wakil Ketua 3 dari fraksi Gerindra. Di sebelah kanan, Laisra SPD, Ketua Komisi 1 dari fraksi Gerindra. Selanjutnya, Irwan dari fraksi Nasdem. Kemudian yang paling ujung dan paling ganteng, Pak, di antara kami, Pak Daswar dari P3. Kemudian kami datang hari ini adalah membawa aspirasi masyarakat Sulawesi Tenggara secara keseluruhan. Namun kami ada beberapa elemen. Yang pertama hadir dari Aliansi Gerbang Kota. Ada? Ada. Kemudian Aliansi Cipayung Plus Kota. Kemudian Aliansi BEM Fakultas Teknik. Ada? Ada. Kemudian Aliansi Himpunan Mahasiswa Islam, HMI. Ya. Kemudian Aliansi Tamalaki. Ada. Kemudian Aliansi Laskar Semut Merah. Ada. Kemudian Aliansi IAIN. Kemudian Aliansi KBM UHO. Ada hadir. Dan terakhir Aliansi Suara Rakyat Sulawesi Tenggara. Jadi kami hari ini datang lengkap sesuai penjaringan aspirasi pada tanggal 1 September dan 2 September pada tahun 2025 yang lalu. Tuntutannya, apa yang menjadi tuntutan yang bisa kita selesaikan di daerah, memang kita selesaikan di daerah. Tetapi tuntutan yang kebijakannya ada di pusat, kami yang pertama pada hari itu juga kami sudah sampaikan lewat email. Kemudian hari Senin yang lalu, saya datang di kantor ini membawa dokumen itu untuk membuat jadwal. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Kami jauh datang dari daerah, benar-benar membawa aspirasi masyarakat Sulawesi Tenggara untuk bisa bertemu dengan penentu kebijakan yang namanya kebijakan pusat. Dan insya Allah sebentar kami Recording stopped. akan menyerahkan secara resmi semua aspirasi. Jadi aspirasi yang kita serahkan adalah aspirasi Recording in progress. Sulawesi Tenggara. Seperti itu. Mungkin kemarin waktu kita majukan permohonan untuk pertemuan kami sudah serahkan, tapi hari ini kami siapkan lagi. Insya Allah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Salam. Mau mungkin minta dibacakan aja Pak. Ini nggak ada ininya ya? Yang kita nggak punya. Ya, silakan dibacakan. Ya, terima kasih. Saya bacakan eh, ada 9 elemen yang menyerahkan kepada kami. Yang pertama adalah Cipayung Plus Kota Kendari, di mana tuntutannya yang pertama menyampaikan penolakan kepada Presiden Republik Indonesia dan pimpinan DPR RI terhadap kenaikan tunjangan DPR RI. Oke. Dua, menyampaikan kepada pimpinan DPR RI untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan rancangan Undang-Undang Agraria. Tiga, merekomendasikan kepada DPR RI
dan Presiden untuk segera mencopot Kapolri Listio Sigit Prabowo. 4. Menyampaikan mengeluarkan rekomendasi kepada DPR RI untuk menaikkan gaji guru honorer. 5. Menyampaikan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk responsif mendengar aspirasi masyarakat. Ini insya Allah kami hadir hari ini salah satu tuntutannya pada nomor 5, Pak. Kemudian yang kedua, menindaklanjuti dari BEM Fakultas Teknik yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 1 September 2025 bahwa sudah menyepakati permintaan rekomendasi terkait 1. Menyampaikan penolakan kepada Presiden RI dan pimpinan DPR RI terhadap kenaikan tunjangan DPR RI, audit dan transparansi penggunaan anggaran DPR, dan laporkan setiap bulan kepada rakyat. Kedua, menuntut Polri untuk bertanggung jawab atas meninggalnya almarhum Afan Kurniawan dan pelanggaran HAM lainnya serta transparansi dalam proses hukumnya. 3. Menuntut reformasi di tubuh Polri dengan menegaskan kembali tentang tugas dan fungsi kepolisian, yaitu mengayomi dan melindungi masyarakat, bukan menjadi tameng para pejabat dalam menindas rakyat. 4. Mendesak percepatan pembahasan dan pergeseran Undang-Undang Perampasan Aset, tindak pidana. 5. Menuntut agar segera membatalkan rencana kenaikan pajak. 6. Menuntut untuk segera hentikan dan cabut izin tambang di kawasan konservasi pulau-pulau kecil. 7. Meminta untuk segera evaluasi total program MBG. 8. Menuntut segera usut tuntas dan adili pelaku pelanggaran HAM di lingkup Sulawesi Tenggara. 9. Mendesak untuk segera wujudkan kebebasan sipil sejati. Hentikan kriminalisasi terhadap aktivis. Ketiga, ini dari Aliansi KBM Teknik Sesultra. Menyikapi problema bangsa pada hari Sabtu 1 September 2025 bertempat di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan penatangan berita acara antara perwakilan masa aksi Keluarga Besar Mahasiswa Teknik Sesultra dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tuntutan 1. Mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk merekomendasikan reformasi DPR, diantaranya menolak kenaikan tunjangan DPR, audit dan transparansi penggunaan anggaran DPR, dan laporkan setiap bulan. Tadi juga sudah masuk. 2. Menuntut Polri bertanggung jawab dan segera memecat secara tidak hormat dan adili 7 orang BRIMOB pembunuh almarhum Afan Kurniawan dan mengadili pelaku yang melakukan tindakan represif pada masa aksi demonstrasi di gedung DPR MPR RI pada tanggal 25 sampai 30 Agustus 2025. 3. Menuntut reformasi di tubuh Polri dengan menegaskan kembali tentang tugas dan fungsi kepolisian, yaitu mengayomi dan melindungi masyarakat, bukan menjadi tameng para pejabat dalam menindas rakyat. 4. Mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, tindak pidana sebagai instrumen pemberantasan korupsi. 5. Menuntut untuk segera batalkan rencana kenaikan pajak yang dinilai memberatkan masyarakat dan terapkan pajak progresif. 6. Menuntut untuk segera hentikan dan cabut izin tambang di kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil dan hentikan proyek strategis nasional yang mengancam konflik sosial, konflik agraria, dan kerusakan lingkungan di Sulawesi Tenggara. 7. Meminta untuk segera evaluasi total program makan bergizi gratis dengan memastikan efektivitas serta transparansi partisipasi publik. 8.
menuntut segera usut tuntas dan adili pelaku pelanggaran HAM di lingkup Sulawesi Tenggara, mengingat pelanggaran HAM berat pada tanggal 26 September 2019. Ini kasus Randi Yusuf. 9. Mendesak untuk segera wujudkan kebebasan sipil sejati. Hentikan kriminalisasi terhadap aktivis, pembungkaman pers, dan represi terhadap ruang-ruang ekspresi publik. Itu tuntutan dari ya KBM Teknik. Selanjutnya kita masuk pada elemen Himpunan Mahasiswa Islam yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 1 September 2020 bahwa sudah menyepakati permintaan rekomendasi terkait: 1. Mendesak pembatalan kenaikan tunjangan DPR. 2. Menyampaikan percepatan perampasan aset koruptor dan rancangan undang-undang lainnya yang pro rakyat. 3. Menyampaikan transparansi pengelolaan anggaran DPR. 4. Mengusut tuntas kasus pembunuhan almarhum Afan Kurniawan dan pelanggaran HAM lainnya serta transparansi dalam proses hukumnya. 5. Meminta Kapolri untuk membebaskan seluruh masa aksi yang ditangkap atau ditahan. 6. Menentang Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kapolda Sulawesi Tenggara untuk melakukan kompresi pers sekarang juga, dan pada hari itu kami sudah kompresi pers bersama Kapolda. 7. Meminta anggota DPR RI melalui DPRD Sulawesi Tenggara untuk merekomendasikan pencopotan Kapolri. 8. Reformasi partai politik. 9. Menuntut Polri melalui DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kapolda Sulawesi Tenggara agar menjamin tidak adanya tindakan represif yang dilakukan aparat terhadap masa aksi di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Sulawesi Tenggara. Itu ditandatangani oleh pimpinan anggota DPR. Kemudian yang berikut tuntutan dari elemen HMI Cabang Kendari. 1. Mendesak pembatalan kenaikan tunjangan DPR. 2. Percepatan rancangan undang-undang perampasan aset. 3. Transparansi pengelolaan anggaran DPR. 4. Usut tuntas kasus pembunuhan Afan Kurniawan dan pelanggaran HAM lainnya, serta transparansi dalam proses hukumnya. 5. Meminta Kapolri untuk membebaskan seluruh masa aksi yang ditangkap atau ditahan. 6. Menantang Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kapolda Sulawesi Tenggara untuk konferensi pers. Insya Allah kita sudah lakukan. 7. Meminta anggota DPR RI melalui DPRD Sulawesi Tenggara untuk merekomendasikan pencopotan Kapolri. Dan terakhir, reformasi partai politik. Selanjutnya, yang berikut menindaklanjuti aspirasi dari Muhammadiyah yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 1 September 2025 bahwa sudah menyepakati permintaan rekomendasi terkait: 1. Menyampaikan penolakan kepada Presiden Republik Indonesia dan pimpinan DPR Republik Indonesia terhadap kenaikan tunjangan DPR RI. 2. Menyampaikan percepatan perampasan rancangan undang-undang perampasan aset kepada pimpinan DPR. 3. Menuntut Polri untuk bertanggung jawab atas meninggalnya almarhum Afan Kurniawan dan pelanggaran HAM lainnya serta transparansi dalam proses hukumnya. 5. 4. Meminta Kapolri untuk membebaskan seluruh masa aksi yang ditangkap atau ditahan. 5. Meminta anggota DPR RI melalui DPR Sulawesi Tenggara untuk merekomendasikan
mencopot Kapolri. 7. Menyampaikan represivitas pihak kepolisian terhadap masa aksi. Kemudian menindaklanjuti aspirasi dari suara rakyat Sulawesi Tenggara yang disampaikan pada tanggal 2 September 2025 bahwa 1. Meminta DPRD untuk deklarasi terbuka mendukung rancangan undang-undang perampasan aset. 2. Mengembalikan semua izin pertambangan ke daerah. Ketiga, mencopot Kapolri terkait tindakan represif. 4. Moratorium semua aktivitas pertambangan di Sultra yang berada di pulau kecil, Kabaena dan Wawoni, serta yang terbukti tanpa IPPKH. 5. Menolak semua bentuk komersialisasi pendidikan di Sultra. 7. Menangkap Bupati Bombana berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 13 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Aspitsus Kejati Sultra Bapak Iwan Catur Kurniawan. 9. Ini sudah jalan semua karena APH sudah bekerja di Sultra dan sudah ada penetapan tersangka mengenai kasus korupsi kapal pesiar. Dan ditandatangani oleh pimpinan dan beberapa anggota DPR.